Mari kita membaca firman Tuhan dari Filipi pasal yang ketiga, bagian firman Tuhan yang sangat terkenal. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 dan 11. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama. Filipi 3 ayat 10 dan 11. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Yang ku kehendaki. Inilah ambisi daripada Paulus, inilah keinginan daripada Paulus adalah mengenal Dia. Kapankah Paulus mengucapkan kalimat ini? Paulus mengucapkan kalimat ini di hampir akhir daripada hidup dia. Bukankah Paulus sudah melayani berpuluh-puluh tahun? Masih kurang mengenal apa? Bukankah dia sudah belajar teologi begitu banyak? Masih kurang mengenal apa? Bukankah dia sudah berkhotbah begitu sering? Masih kurang mengenal apa? Tetapi inilah komitmen dari seorang hamba Tuhan yang rendah hati, yang sungguh-sungguh berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Aku ingin terus dan terus dan terus mengenal. Paulus tidak merasa dia sudah mengenal Kristus. Dia masih ingin terus mengenal dan mengenal. Seolah-olah apa yang dia katakan dalam Filipi pasal yang dalam Efesus pasal yang keempat, bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Itu juga menjadi doa dia dan menjadi komitmen dia untuk terus mengenal dan terus mengenal Kristus. Saudara sekalian, tetapi tentu ada begitu banyak aspek di dalam pengenalan Kristus yang Paulus bicarakan dalam banyak bagian. Tapi satu bagian di sini adalah kuasa kebangkitannya. Pertama, heran. Kenapa bukan mengenal salib Kristus? Kenapa bukan mengenal penderitaan Kristus? Tetapi mengenal kuasa kebangkitan. Setelah Paulus berkata, aku ingin mengenal Dia, hal pertama yang aku ingin kenal adalah kuasa kebangkitan. Sebelum bicara mengenai persekutuan dalam penderitaannya, sebelum bicara mengenai serupa dengan Dia di dalam kematiannya, Paulus berkata, aku ingin mengenal dan mengalami kuasa kebangkitan. Ini adalah satu iman yang sangat hebat. Karena kalau kita tidak mengenal dan mengalami kuasa kebangkitan, saudara dengar baik-baik kalimat di bawah ini. Tidak mungkin saudara sanggup bersekutu dengan Dia di dalam penderitaannya dan menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Kalau kita tidak pertama-tama mengenal dan mengalami kuasa kebangkitan, kita tidak akan sanggup bersekutu dengan Dia di dalam penderitaannya dan tidak akan sanggup menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Siapa orang percaya yang sanggup menghadapi penderitaan? Pandemi adalah salah satu bukti betapa rapuhnya kita terhadap penderitaan. Kalang kabut kerohanian kita, hancur babak belur spiritualitas kita. Itu sebabnya Paulus berkata, aku ingin mengenal kuasa kebangkitan. Mengenal dan mengalami kuasa kebangkitan sebelum bersekutu dengan Kristus yang menderita dan sebelum Dia menjadi serupa dengan Kristus yang mati. Saudara, kuasa kebangkitan itu penting. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11, Ibrani mencatat Abraham percaya kepada kuasa kebangkitan. Itu sebabnya dia rela mempersembahkan Ishak. Abraham tidak merasa ada kontradiksi antara janji Tuhan kepada dia mempunyai keturunan yang banyak dan perintah Tuhan bagi dia untuk mempersembahkan Ishak. Tidak ada kontradiksi, tidak ada pertentangan antara janji Tuhan bagi dia untuk mempunyai keturunan yang banyak dan kuasa Tuhan dan perintah Tuhan untuk mempersembahkan Ishak. Karena di tengah-tengah itu ada iman kebangkitan. Iman kepada kuasa kebangkitan. Di dalam Ibrani 11 dikatakan, karena Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Atau saya terjemahkan di dalam kalimat yang lain, karena Abraham percaya bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang mati. Itu sebabnya dia mau mempersembahkan Ishak. Saudara, pertama adalah mengenal dan mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Karena pada akhirnya kalaupun kita bersekutu dengan penderitaan Kristus dan serupa dengan kematian Kristus, pada akhirnya kita bangkit seperti yang Paulus sendiri bilang dalam ayat yang ke-11, supaya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan.
dari antara orang mati. Di sini, saudara, pengenalan itu menjadi utuh. Dengan urutan yang dibalik dari urutan sejarah. Urutan sejarah, menderita dulu, mati, baru bangkit. Tetapi ketika menjadi urutan rohani terbalik. Bangkit dulu, menderita, baru mati. Urutan sejarah, menderita dulu. Kristus menderita, Kristus mati, Kristus bangkit. Tetapi di dalam kerohanian, kita mengenal dulu bangkit. Lalu menderita dan mati. Tanpa mengalami dan mengenal kuasa kebangkitan. Kita tidak sanggup bersekutu dengan Dia di dalam penderitaan. Dan menjadi serupa dengan Dia di dalam kematian. Tetapi kita tidak mau hanya bicara kemenangan. Kita tidak mau hanya bicara kebangkitan. Kita mau menjadi utuh, pengenalan yang utuh. Kristologi yang sempurna, kristologi yang lengkap. Dia yang bangkit, tetapi Dia yang juga menderita. Itu sebabnya Warren Wiersbe mengatakan, a powerful experience, but also a painful experience. Kita mau yang menang, saudara mau yang menang? Mau hanya yang menang, kita semua mau yang menang, pasti. Semua mau kemenangan itu. Menang atas penderitaan, menang atas segala pergumulan. Tetapi saudara sekalian juga setelah kita mengalami kuasa, mengenal dan mengalami kuasa kebangkitan itu, kita memasuki tahapan yang kedua adalah bersekutu dengan penderitaan Kristus dan menjadi serupa dengan kematian Kristus. Saya sudah pernah bahas dalam khotbah yang lain. Saya tidak bahas lagi di sini. Serupa dengan kematian Kristus itu adalah sama bagi Paulus, sama dengan kematian Stefanus. Kalau saudara dengar khotbah minggu kemarin itu, sama. Waktu Stefanus mati, Lukas sengaja mencatat ada orang muda namanya Saulus. Kenapa Lukas tidak hanya berkata ada seorang muda? Kenapa diberi nama Saulus? Saya sudah bahas itu. Karena itu untuk memberitahu bahwa penderitaan daripada Stefanus mempunyai buah. Seperti khotbah Pak Calvin tadi pagi dalam doa pagi. Buah itu jatuh mati, lalu berbuah, menghasilkan buah. Benih itu, biji itu jatuh mati dan menghasilkan buah. Gandum itu jatuh mati dan menghasilkan buah. Stefanus mati, minggu lalu saya sudah bahas itu. Dan Paulus bertobat. Kematian Stefanus yang diambil oleh orang Yahudi hanya tubuhnya. Tetapi pertobatan Stefanus adalah kekalahan terbesar. Pertobatan Paulus adalah kekalahan terbesar bagi orang Yahudi. Pertobatan Paulus adalah kekalahan atau kecolongan. Saya lebih suka pakai istilah kecolongan terbesar dari orang Yahudi. Kenapa seorang guru, seorang intelektual, seorang pejuang, seorang pemberani, dia yang bertobat. Saudara sekalian, kita lihat di sini Paulus ingin menjadi serupa dengan kematian Kristus, ingin menjadi bersekutu dengan penderitaan Kristus. Tetapi sebelum itu semua, dia ingin mengalami dan mengenal kuasa kematian Kristus. Kuasa kebangkitan Kristus itu kuasa apa? Kuasa kebangkitan Kristus itu kuasa apa? Apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus? Kebangkitan Kristus pertama-tama kita harus lihat. Kebangkitan Kristus adalah pekerjaan Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Saudara sekalian, Kristus bangkit. Di dalam Markus 16 jelas sekali saudara, Kristus itu bangkit. Ia telah bangkit. Yesus orang Nazaret, ia telah bangkit. Tetapi di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 9 dan banyak ayat yang lain, firman Tuhan berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini menjadi doa kita. Doa kita supaya orang yang mengaku diri Kristen di Pekanbaru dan sekitarnya ada ratusan ribu. Betul-betul mereka dengan mulut percaya Yesus sebagai Tuhan. Dan dalam hati percaya Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Allah Bapa membangkitkan Yesus. Dan ayat ini menjadi doa kita, salah satu doa kita untuk Kapin yang ada di kota Pekanbaru. Saudara, sehingga firman Tuhan diberitakan dan memanggil mereka untuk datang, untuk kembali kepada Tuhan. Saya dari hari Minggu sampai hari Kamis baru kembali ke Jakarta karena ada Jumat Agung di pusat. Saudara lalu mengunjungi gereja-gereja beberapa sebisa mungkin sekuat tenaga dengan segala kesulitan, keterbatasan. Lalu saudara sekalian, salah satu gereja mengatakan, Pak,
Di sini tercatat 1.300 orang. Tapi yang pergi ke gereja hanya sekian ratus. 1.300 nama di dalam gereja itu. Yang pergi ke gereja mungkin 30%. Orang Kristen begitu banyak. Banyak yang mengaku diri Kristen. Sungguh banyak. Tetapi berapa banyak yang pergi ke gereja? Saudara sungguh. Kalau saudara pergi melihat, merasakan saudara sekalian apa yang dialami oleh mereka yang ada di sana, sungguh. Hati itu begitu tergerak Tuhan. Kalau bisa mereka datang, dengarkan firman, dengarkan panggilan. Supaya hari itu mereka percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi kita yang sudah biasa dengar khotbah patong, bagi kita yang sudah biasa dengar Injil, bagi kita sudah biasa. Tapi kalau saudara dengar kesaksian pendeta Mangapul Sagala di internet, waktu dia terima Yesus di dalam KKR Patong, saudara baru rasa. Saya dari gereja tradisional, dari HKBP, maju-maju ke depan itu apa? Saya enggak mengerti. Tetapi ketika lahir baru itu terjadi, Roh Kudus membuka hati dia berkata, saya pulang menyanyi, jalan kaki. Setiap pagi bangun menyanyi dan membaca Alkitab. Saudara sungguh, kesaksian itu saudara sungguh membawa kita mengerti. Di daerah di mana begitu banyak orang Kristen KTP, begitu banyak orang Kristen keturunan. Ayat Roma 10 ayat 9 ini yang sudah kita tahu semua. Ayat ini sangat penting untuk mereka. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara, banyak ayat di dalam Alkitab ya, yang kita baca saudara, wah begitu memberkati. Berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Dia dengar kabar baik ini enggak? Dia tahu enggak? Dia tahu enggak bahwa Yesus sudah mati bagi dia di kayu salib? Dia tahu enggak? Dia mengerti atau tidak bahwa upah dosa itu adalah maut? Kita berdoa dalam salah satu doa kita untuk Kapit. Tuhan, kami berdoa supaya mereka yang datang itu sadar bahwa upah dosa itu adalah maut. Coba saudara nonton film The Passion of the Christ. Apa yang menjadi problem mereka? Kenapa mereka memperlakukan Yesus seperti binatang? Yang menjadi problem bagi mereka adalah mereka tidak mengenal, tidak mengerti who Jesus is. Mereka tidak melihat. Kalau mereka melihat siapa Yesus, saudara, mereka mengenal siapa Yesus, mereka akan tersungkur di kakinya. Mereka tidak tahu siapa dia. Mereka tidak mengenal siapa dia. Mereka anggap dia seperti seorang biasa saja. Mereka tidak tahu siapa dia. Saudara sekalian, tetapi yang kita mau bicara di dalam kuasa kebangkitan dalam Filipi pasal ketiga. Meskipun Allah Bapa membangkitkan Yesus, Roh Kudus membangkitkan Yesus. Tetapi jangan lupa Injil berkata Yesus bangkit sendiri. Dia memiliki kuasa kebangkitan. Itu sebabnya dia bangkit sendiri dari kematian. Bukan saja Yesus bangkit sendiri dari kematian. Tuhan Yesus membangkitkan 3 orang. Anak Yairus, anak janda di Nain, dan Lazarus. 3 orang yang dia bangkitkan. Mari kita bandingkan di dalam Alkitab. Perjanjian lama, Elia bangkitkan 1. Elisa bangkitkan 1. Nanti ya, Elisa 2 itu nanti. Perjanjian baru, 2 nabi ya. 2 nabi, seorang 1. Musa tidak pernah bangkitkan orang. Daniel tidak pernah bangkitkan orang. Elia 1, Elisa 1. Di dalam perjanjian baru, 2 rasul. Petrus 1, Paulus 1. Petrus bangkitkan Dorcas, Paulus bangkitkan Eutikus. 2 nabi, 2 orang dibangkitkan. 2 rasul, 2 orang dibangkitkan. Khusus untuk Elisa ditambah 1 orang lagi. Yang dia bangkitkan bukan waktu dia hidup, tapi waktu dia sudah dimakamkan. Ketika orang menguburkan, lalu ada serangan daripada musuh, mereka cepat-cepat lempar jenazah itu ke dalam kuburan. Begitu jenazah itu masuk kena tulang Elisa, bangkit. Kenapa Tuhan membangkitkan orang kedua setelah Elisa mati? Untuk menggenapkan doa yang Elisa minta sendiri kepada Elia. Berilah kepada aku roh 2 kali lipat. Itu sebabnya Elia bangkitkan 1 orang, Elisa bangkitkan 2 orang. Tetapi Elisa bangkitkan orang yang kedua bukan waktu dia hidup. Selama dia hidup dia hanya bangkitkan 1 orang. Elia 1 orang, Elisa 1 orang. 2 nabi masing-masing 1. 2 rasul masing-masing 1. Ini bukan kebetulan. Ada kebangkitan orang mati di perjanjian lama. Ada kebangkitan orang mati di perjanjian baru. Masing-masing 1-1. Kenapa harus 2? Gampang jawabnya, karena 2 saksi. 2 itu artinya 2 saksi itu kita mengerti.
Saudara, tetapi Yesus membangkitkan 3 orang. Kenapa 3? Kenapa bukan 2? Kenapa bukan 1? Karena 3 itu mewakili 3 kematian yang berbeda-beda. Mewakili 3 kematian yang berbeda. Yang 1 baru meninggal, anak Yairus. Yang 1 baru akan dikubur, anak janda di Nain. Yang 1 baru mulai membusuk, Lazarus. 3 macam kematian yang berbeda. Ini membuktikan dia memiliki kuasa kebangkitan yang sempurna. Dia bisa membangkitkan 3 macam kematian yang berbeda-beda. Berarti kuasa kebangkitannya itu sempurna. Dia sendiri bangkit. Dia membangkitkan 3 orang yang mewakili 3 kematian yang berbeda-beda. 3 itu menunjukkan kuasa kebangkitan dia sempurna. Dan Gordon Fee ketika menafsirkan Filipi 3 berkata, Tuhan Yesus bangkit, kuasa kebangkitan itu memiliki. Waktu Paulus berkata, aku ingin mengenal kuasa kebangkitan itu. Artinya dia ingin memperoleh berkat dari kuasa kebangkitan Kristus. Apa berkatnya? Banyak. Tapi kita tidak bahas semua pada hari ini. Pertama, kuasa kebangkitan Kristus memberikan kelahiran kembali. Seperti 1 Petrus 1 ayat 3 yang dibacakan oleh liturgis tadi. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Bangkit, lalu saudara apa berkatnya dari kebangkitan? Saudara, all things related to life. Semua yang berkaitan dengan hidup, hidup baru, hidup kekal, hidup rohani, hidup sejati. Semua yang berkaitan dengan hidup yang diterima oleh orang percaya. Diperoleh dari mana? Kebangkitan Kristus. Jadi hidup ya, orang bicara hidup di dalam khotbah yang kebangkitan juga dari Injil Lukas, saya sudah bahas itu. Saudara. Kata hidup itu 3 kali dikaitkan dengan Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah roti hidup. 3 kali. Sempurna saudara. Ketika dia berkata akulah dari 7 perkataan itu saudara. 3 kali berkaitan dengan hidup itu dikenakan kepada diri dia. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah roti hidup. Itu sebabnya dari kebangkitan itu saudara sekalian, apa yang terjadi? Dari kebangkitan itu kelahiran kembali. Dari kelahiran kembali kita mengalami semua definisi hidup itu. Hidup rohani, hidup baru, hidup kekal, hidup sejati, dan seterusnya dan sebagainya. Dari kelahiran kembali kita mengalami 3 macam hidup itu. Apalagi berkat dari kebangkitan Kristus. Paulus berkata, aku hidup namun bukan aku lagi sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus hidup di dalam aku itu artinya apa saudara? Artinya pikiran Kristus, karakter Kristus, sifat Kristus itu hidup saudara. Ini salah satu yang menjadi panggilan kita di dalam Kapin Pekanbaru saudara. Banyak orang Kristen. Apakah mereka itu sudah hidup seperti Kristus? Di daerah di mana begitu banyak orang Kristen, saudara tahu sendiri. Berarti serta-merta di dalamnya begitu banyak dosa. Di daerah di mana begitu banyak orang Kristen, berarti di dalamnya begitu banyak dosa. Mereka tidak ke gereja. Mereka hidup di dalam dosa. Saudara sekalian, itu sebabnya Kristus belum hidup di dalam mereka karena mereka belum percaya Yesus. Paulus berkata, aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus hidup di dalam aku. Kuasa kebangkitan pertama menghasilkan kelahiran kembali. Kedua, menghasilkan Kristus hidup. Kristus hidup itu artinya apa? Pikirannya, hatinya, perasaannya. Semuanya saudara, Kristus itu hidup semuanya itu. D.L. Moody mengatakan orang Kristen yang benar, saudara kalau badannya ditusuk itu, mestinya keluar Alkitab saudara. Sekarang kita terjemahkan kalimat yang sama ya. Orang Kristen yang benar, kalau badannya ditusuk saudara, mestinya keluar Kristus. Pikiran Kristus, hati Kristus, perasaan Kristus. Kristus dan Kristus dan Kristus.
Saudara yang jelas, saudara yang ketiga yang jelas kuasa kebangkitan itu pada akhirnya nanti membawa kepada saudara kebangkitan orang mati yang Paulus katakan dalam Filipi 3 ayat 11. Tiap-tiap orang menurut urutannya Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Saudara, ini adalah kemenangan yang sempurna atas maut. Kenapa saudara? Karena setelah Kristus bangkit mengalahkan maut, dia mempunyai kuasa untuk bikin maut tidak bisa menahan orang-orang milik dia. Itu namanya kemenangan atas maut. Saudara lengkap ya. Setelah dia bangkit, saudara, dia punya kuasa membuat sehingga maut tidak berkuasa mencengkram orang-orang milik Kristus. Tidak bisa. Maka Paulus berkata, Kristus adalah buah sulung kebangkitan. Sesudah itu mereka yang menjadi milik Kristus pada waktu kedatangannya. Jadi itu kemenangan total atas maut. Lalu saudara, bagaimana dengan hidup yang berpengharapan? Kebangkitan Kristus menghasilkan hidup yang berpengharapan. Dalam pengertian apa? Mari kita lihat ini, saudara. Saudara, pertama, saudara lihat ya, kebangkitan Kristus adalah ekspresi dari 4 hal. Pertama, kedaulatan Allah. Kenapa saudara? Dia menang atas maut. Dia adalah Allah berdaulat. Maut tidak bisa apa-apa sama dia. Kedua, kebangkitan Kristus adalah wujud dari penggenapan janji Allah. Mazmur 16, selama hidup Yesus dia berjanji dia akan bangkit. Janji digenapi. Allah berdaulat, janji Allah digenapi. Ketiga saudara, kebangkitan Kristus adalah wujud dari karakter Allah. Apa itu karakter Allah? Allah tidak bisa mati. Keempat, kasih Allah. Di dalam Roma 8 ada satu istilah begini, perbudakan kebinasaan. Jadi Kristus bangkit itu saudara, melepaskan kita dari perbudakan kebinasaan. Kenapa Paulus itu setelah mengalami kuasa kebangkitan, dia berani serupa dengan kematian Kristus. Kan nanti juga bangkit, tidak apa-apa, mati paling juga bangkit kok. Maka dia tidak takut kepada kematian, saudara. Kenapa? Setelah meninggal akhirnya bangkit juga. Setelah meninggal akhirnya bangkit dan menggunakan tubuh kemuliaan. Ulang ya, Allah berdaulat, penggenapan janji Allah, karakter Allah yaitu Allah tidak bisa mati, kasih Allah, melepaskan orang berdosa dari perbudakan kebinasaan. Ini 4 ini saudara, ini adalah sumber pengharapan. Seluruh pengharapan orang percaya itu cuma 4 ini. Allah berdaulat, penggenapan janji Allah, kasih Allah, karakter Allah. Seluruh pengharapan kita di dalam seluruh Alkitab yang Alkitab ajarkan cuma 4 ini. Tidak ada lagi sumber yang lain di mana kita bisa berharap kepada Allah kecuali hanya 4 ini. Allah berdaulat, Allah mengasihi, Allah berjanji, Allah mempunyai karakter tertentu yang kita berharap kepada Dia. Dia tidak bisa mati, Dia maha kuasa, Dia maha hadir dan sebagainya dan seterusnya. Itu sebabnya memang saudara dari pintu kebangkitan itu, saudara lihat ini ya. Dari pintu kebangkitan itu orang percaya memasuki kehidupan yang berpengharapan. Hidup yang berpengharapan. Kenapa saudara? Karena pintu kebangkitan itu membuka kepada kita saudara kelimpahan Allah. Yang membuat kita itu berpengharapan. Kelimpahan Allah yang membuat kita berpengharapan. Jadi kebangkitan Kristus itu adalah pintu. Pintu kemana saudara? Pintu kepada hidup yang berpengharapan. Kenapa saudara? Masuk kepada kelimpahan Allah. Kelimpahan Allah yang mana? 4 itu. Allah berdaulat, Allah berjanji, Allah mengasihi. Allah mempunyai karakter-karakter tertentu yang kita berharap saudara. Jadi kita waktu mempunyai harapan, berharap sama Tuhan, berharap apa sih? Berharap Tuhan baik, berharap Tuhan mengasihi. Berharap Tuhan itu sabar. Tuhan sabar. Sabarlah kepada kami, sabar. Hidup yang berpengharapan, saudara itu, saudara ketika kebangkitan Kristus menghasilkan hidup yang berpengharapan, tidak heran penderitaan tadi, persekutuan dalam penderitaan, serupa dalam kematian, tidak lagi menjadi apa saudara? Sesuatu yang menakutkan. Jadi memang ya kita jadi lebih tidak takut saudara ya, lebih tidak takut. Kan dia menang atas maut, dia menang atas maut, akhirnya kita juga bangkit saudara. Jadi kita tenang-tenang saja.
Orang yang mempunyai hidup berpengharapan itu, saudara, hidup berpengharapan itu banyak ya ciri khasnya. Ciri khasnya berdoa, itu hidup berpengharapan, berdoa. Orang yang hidup berpengharapan itu saudara ciri khasnya apa? Tidak takut kepada kesulitan. Kesulitan itu memang tidak enak saudara pasti bagi kita. Ya, tapi kita mesti menghadapi kesulitan itu. Sampai kapan? Sampai bertemu dengan Tuhan di surga. Kehidupan yang berpengharapan itu, ciri yang lain adalah tidak boleh berharap hanya ditolong dalam kesulitan. Itu kata Paulus dalam 1 Korintus 15, itu adalah hidup yang paling sial. Karena hanya mengharapkan Tuhan menolong kita di dunia ini. Waktu susah, waktu sakit. Hidup yang berpengharapan itu adalah sudah berharap tinggal bersama Tuhan di sana. Berharap bangkit dari orang mati dan tinggal bersama Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 3, bahan yang sudah saya persiapkan tadi tapi tidak saya khotbahkan karena waktu yang terlalu panjang. Saudara, itu adalah apa saudara? Menjadi serupa dengan Kristus. Pengharapan, 1 Yohanes 3 bicara tentang apa? Pengharapan menjadi serupa dengan Kristus, itu hidup yang berpengharapan. Berharap menjadi serupa dengan Kristus. Berhadap, I will see you. Itu pengharapan. Tuhan, saya nanti lihat Tuhan. Saya nanti tinggal bersama dengan Tuhan. Saya menjadi serupa dengan Tuhan. Itulah hidup yang berpengharapan. Yang tidak berhenti hanya di dalam realita di dalam hidup dunia ini. Dengan segala kesulitan, rutinitas, dan sebagainya. Jadi pertama ya, kebangkitan Kristus membuka masuk kepada kelimpahan Allah. 4 tadi. Allah berdaulat, Allah mengasihi, Allah berjanji, Allah mempunyai sejumlah karakter. Sifat, atribut. Maka dari kebangkitan Kristus membawa kita masuk ke situ memiliki hidup yang berlimpah-limpah dengan pengharapan. Setelah memiliki hidup yang berpengharapan kepada iman kebangkitan itu, kita tidak takut kepada penderitaan, kematian. Paulus sendiri langsung bilang dalam Filipi 3. Dan pengharapan itu tidak berhenti hanya sampai di dalam hidup dunia ini, tapi juga termasuk di dalam kebersamaan dengan Tuhan. Di tengah hutan ada pertempuran 2 pasukan. Kita sebut saja pasukan besar dan pasukan kecil. Sebab yang kecil jumlahnya lebih sedikit. Saudara, jenderal dari pasukan kecil itu memutuskan untuk melancarkan serangan karena dia yakin mereka bisa menang di dalam pertempuran itu. Jadi dia panggil letnannya, kumpulkan semua tentara, mari kita siap berserang, siap menyerang. Setelah prajurit-prajurit dikumpulkan, rupa-rupanya mereka itu takut dan ragu-ragu. Karena jumlahnya lebih sedikit daripada pasukan besar. Itu sebabnya setelah menuju pertempuran, jenderal menyuruh semua prajurit berhenti di sebuah kuil dan berdoa. Setelah berdoa, jenderalnya bilang begini, kalian percaya takdir? Ya percaya takdir, mereka percaya takdir. Dia keluarkan koin, saudara, lalu dia bilang gini, sekarang kita buang koin ya. Atas kepalanya ya, atas itu gambar kaisar, umpama ya. Biasa kan gitu, atas gambar kaisar, belakangnya tulisan. Kalau keluar atas, kepala kaisar, kita menang. Kalau keluar bawah, tulisan kita kalah. Dia buang ke atas, turun, keluar kepala kaisar. Kasih lihat, menang. Wah, semua percaya diri, langsung berangkat, pergi bertempur. Singkat cerita, saudara, setelah pertempuran itu, saudara, mereka menang. Pasukan kecil ini menang. Setelah menang, letnan itu datang bilang sama jenderalnya, wah, takdir itu luar biasa ya. Tidak ada yang bisa mengubah takdir. Kenapa? Karena tadi kita lempar koin, keluar kepala kaisar, kita menang. Terus si jenderalnya panggil letnan, bisik-bisik sama dia sambil tersenyum. Koin ini dua-duanya kepala kaisar. Jadi lempar mana-mana bakal keluarnya kepala kaisar. Si jenderal mau mengatakan apa saudara dengan kebohongan itu? Dia mau mengajar kepada mereka untuk percaya diri. Saudara lihat di sini ada 3 hal saudara yang dari cerita yang aneh ini saudara. 3 hal yang kita mesti evaluasi. Pertama saudara, kita punya pengharapan bukan dari percaya diri, dari percaya Tuhan. Bukan percaya diri, tidak bisa percaya diri itu tidak bisa, percaya manusia itu tidak bisa. Gak berlaku, saya sudah balik dalam khotbah-khotbah. Saya tidak ulang lagi saudara. Cerita mengenai ekonomi saudara, bank-bank yang bangkrut ini saudara. Semua itu percaya diri.
Karena percaya diri makanya bangkrut. Maka saudara, pelajarannya ditulis oleh ahli-ahli ekonomi. Jangan terlalu percaya diri. Loh, ini tulisan pendeta apa tulisan ahli ekonomi, saudara? Yang ngomong begini kan pendeta. Jangan terlalu percaya diri. Tapi dunia mana yang tidak mengajar orang percaya diri? Bank mana yang tidak mengajar orang untuk percaya diri? Berani. Itu sebabnya bangkrut. Karena percaya diri, saudara. Kita bukan percaya diri, percaya Tuhan. Yang kedua, saudara, si jenderal ini menggunakan kebohongan. Kita tidak berdasarkan kebohongan, kita berdasarkan kebenaran. Itu sebabnya pengharapan kita harusnya lebih besar daripada apa yang kita dengar dari cerita ini. Ketiga, bukan takdir, saudara. Kedaulatan Allah. Kita percaya Allah ada dan Allah berdaulat. Itulah yang menjadi pegangan kita. Allah ada dan Allah berdaulat. Iman kepada kuasa kebangkitan, itulah yang menghasilkan hidup yang berpengharapan. Sekarang kita pindah ke Yeremia pasal yang ke-14. Mari kita lihat dalam kesulitan. Sekarang tadi bicara iman kepada kebangkitan yang menghasilkan hidup yang berpengharapan. Sekarang bicara pengharapan di dalam kesulitan. Yeremia pasal yang ke-14, kita baca dulu sebelum kita gali bagian ini. Yeremia pasal yang ke-14 ayat yang ke-8, mari kita baca sama-sama ayat ini. 1, Yeremia 14 ayat 8, 1, 2, 3. Ya pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan. Mengapakah engkau seperti orang asing di negeri ini, seperti orang perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam? Ya pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan. Mengapakah engkau seperti orang asing di negeri ini? Saudara, sungguh benar bahwa Yeremia adalah nabi yang penuh dengan air mata. Air mata mewakili Tuhan menangisi umat Tuhan yang tidak taat. Air mata mewakili umat Tuhan yang menangis ke hadapan Tuhan karena penderitaan yang mereka alami. Mari kita lihat apa penderitaan yang mereka alami. Ayat yang pertama. Yeremia 14, kita akan menggali bagian ini. Yeremia 14 ayat yang pertama, firman Tuhan datang kepada Yeremia mengenai musim kering. Yehuda berkabung, pintu-pintu gerbangnya rebah, dengan sedih terhantar di tanah, jeritan Yerusalem naik ke atas. Pembesar-pembesarnya menyuruh pelayan-pelayannya mencari air. Mereka sampai ke sumur-sumur, tetapi mereka tidak menemukan air. Sehingga mereka pulang dengan kendi-kendi kosong. Mereka malu, mukanya menjadi merah sampai mereka menyelubungi kepala mereka. Pekerjaan di ladang sudah terhenti sebab hujan tiada turun di negeri. Maka petani-petani merasa kecewa dan menyelubungi kepala mereka. Bahkan rusa betina di padang meninggalkan anaknya yang baru lahir sebab tidak ada rumput muda. Keledai-keledai hutan berdiri di atas bukit gundul, mengap-mengap seperti serigala. Matanya menjadi lesu sebab tidak ada rumput. Musim kering seperti pandemi melanda segala lapisan. Pembesar, petani, rusa betina dan keledai. 3 yang dicatat. Binatang, petani, pembesar. Musim kering yang dialami oleh bangsa Yehuda seperti pandemi yang kita alami. Melanda saudara merata. Pembesar-pembesar biasanya suruh pelayan apapun yang diminta oleh pembesar pasti dapat. Tetapi pembesar kali ini menyuruh mereka pergi mencari air. Mereka pulang tidak membawa air, kendi-kendi kosong. Itu sebabnya pembesar-pembesar itu menjadi malu. Mukanya merah karena marah. Mereka menyelubungi kepala mereka, petani-petani kecewa. Itu sebabnya mereka menyelubungi kepala mereka. Inilah penderitaan yang dialami yang begitu hebat. Mari kita kembali ke ayat 8 tadi. Saudara dengarkan baik-baik bagian firman yang jarang kita pikirkan ini, saudara. Engkau seperti orang asing di negeri. Artinya apa, saudara? Tuhan hadir, tetapi Dia tidak mau menolong. Tuhan bukan tidak hadir, saudara. Engkau seperti orang asing di negeri. Ayat yang ke-9 berkata, saudara sekalian, engkau ada di antara kami. Kalau Tuhan tidak hadir, kita mengerti Tuhan tidak hadir.
Tuhan hadir tetapi dia tidak mau menolong. Engkau seperti orang asing di antara suku bangsa, di antara orang Israel. Tuhan hadir tetapi dia membiarkan. Dia tutup mata, dia tidak peduli. Saudara sekalian, apa yang menjadi problem? Bukankah mereka berkabung? Mereka sudah rebah, sedih dan menjerit. Saya perhatikan kadang-kadang banyak orang, saudara, kenapa Tuhan tidak memberi jalan keluar bagi mereka. Dalam penderitaan sama sekali tidak ada rebah dan menjerit. Yehuda sudah rebah dan menjerit saja Tuhan tidak tolong. Apalagi yang tidak mau rebah dan menjerit. Banyak seperti itu. Tidak mau rebah dan menjerit, tidak mau sedih berkabung. Itu sebabnya Tuhan tidak membuka jalan. Banyak orang Kristen di dalam penderitaan yang sudah hebat pun masih sangat percaya diri. Yairus harus tersungkur supaya anaknya ditolong. Kalau Yairus mempertahankan gengsi dia sebagai kepala rumah ibadat, anaknya akan selama-lamanya binasa. Saudara, Tuhan hadir bukan tidak hadir. Penderitaan mereka sangat berat karena menyapu semua kalangan, atas, bawah, sampai binatang pun menderita seperti pandemi. Saudara, penderitaan itu melanda segala sesuatu. Pada waktu kemiskinan melanda negara-negara tertentu karena inflasi yang begitu tinggi. Kebun binatang tidak diberi makan sehingga binatang-binatang itu sampai kurus kering kecuali mereka saling memakan satu dengan yang lain. Di dalam kondisi yang sangat miskin, buaya bisa makan anak buaya. Saudara, penderitaan juga menimpa binatang. Saudara sekalian, itu sebabnya Yeremia berdoa di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Mari kita lihat. Ayat yang ke-7, sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan oleh karena nama-Mu. Sebab banyak kemurtadan kami telah berdosa kepadamu, ya pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan. Mengapa engkau seperti orang asing di negeri ini? Seperti orang seperjalanan yang hanya singgah untuk bermalam. Tuhan datang di tengah-tengah mereka, Tuhan singgah melihat mereka menderita, melihat mereka sulit, tetapi Tuhan sama sekali tidak peduli. Kenapa? Kita harus bertanya kenapa? Bukankah kita juga berharap kepada Tuhan? Bukankah kita juga berdoa kepada Tuhan? Yeremia berkata di ayat 7, kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami. Ayat 10, mari kita lihat. Ayat ke-10, Yeremia ayat ke-10. Beginilah firman Tuhan tentang bangsa ini. Mereka sangat senang mengembara dan tidak menahan kakinya. Tidak menahan. Sebab itu Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Tetapi sekarang ia mau mengingat kesalahan mereka dan mau menghukum dosa mereka. Tuhan berfirman kepadaku, janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengarkan seruan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran, korban sajian, aku tidak akan berkenan kepada mereka. Saudara dengar baik-baik. Kenapa Tuhan hadir tapi tidak mau menolong? Karena Tuhan kecut hatinya. Orang kalau sudah kecut, makan pun tidak mau. Orang kalau sudah kecut hati, saudara kasih makanan yang satu porsi 10 juta pun, dia tidak tertarik, saudara. Saudara kasih makanan yang paling dia sukai pun dia tidak mau. Saudara, orang kalau sudah kecut hati, kalau sudah tawar hati, saudara sekalian, dia ada seperti tidak ada. Tidak bicara satu kata pun, tidak senyum satu detik pun. Wajahnya terus seperti itu. Kita yang berada di sekitar dia merasa salah tingkah. Kita mesti ngapain ya? Orang kalau sudah kecut hatinya, saudara sekalian, dia tidak mau lakukan apapun. Mungkin kita juga pernah seperti itu. Atau pernah melihat orang seperti itu. Inilah penjelasannya kenapa Tuhan ada di tengah mereka. Tetapi Tuhan sama sekali tidak mau menolong mereka. Itu sebabnya saudara sekalian, mari kita ingat satu hal. Setiap kali saudara sekalian tergoda untuk berbuat dosa, ingatlah saat di mana nanti kamu berdoa, Tuhan seperti orang asing di rumahmu. Doa terus Tuhan tidak mau dengar. Doa terus dia tutup telinga.
Oh Tuhan, kenapa Tuhan? Sekarang saya bertobat Tuhan. Tuhan sudah kecut hati. Apakah bisa seperti itu? Bisa. Ketika Manasye, ketika raja-raja Israel melukai hati Tuhan, pertobatan Yosia tidak melepaskan orang Yehuda dari hukuman Tuhan, dari pembuangan. Tuhan berkata, Yosia, engkau bertobat, engkau akan dilepaskan. Tetapi bangsa ini tidak dilepaskan. Terlambat. Jangan sampai terlambat pertobatanmu. Jangan sampai terlambat. Tidak ada dosa yang terlalu rapi, yang tidak bisa dibongkar. Serapi-rapinya orang itu menyusun cerita menutupi dosa, suatu hari akan terbongkar juga, saudara. Mari kita ingat ya, ingat saat saudara seperti Yusuf yang sesak hati. Saudara-saudara mengatakan Yusuf itu ketika meminta sampai sesak hati kita tidak mau tolong dia. Sekarang giliran kita meminta sampai sesak hati, Yusuf tidak mau tolong kita. Waktu itu Yusuf mengambil Benyamin dan seterusnya, saudara ingat cerita itu. Saudara, apa salah mereka? Mereka tidak menahan kakinya. Tidak menahan kakinya saudara artinya apa? Tidak menahan hawa nafsunya, tidak menahan perasaannya, tidak menahan mulutnya, tidak menahan kesombongannya dan seterusnya dan sebagainya. Mereka tidak menahan. Setiap kali engkau mau berbuat dosa, ingat satu hal, saat kamu berharap kepada Tuhan, Tuhan tutup telinga. Itu saat yang paling pahit karena kita sudah doa, sudah puasa, tidak ada hasil. Tuhan seperti tidak peduli, dia hadir, bukan tidak hadir. Kalau Tuhan tidak hadir, Tuhan tidak jawab itu kita mengerti. Tuhan hadir, engkau seperti orang asing di dalam negeri. Di dalam kondisi seperti ini, hanya belas kasihan Tuhan. Humble yourself. Hanya belas kasihan Tuhan, tidak ada jalan lain. Hanya belas kasihan Tuhan. Itu sebabnya jangan melukai hati Tuhan. Itu sebabnya di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 3 berkata, barang siapa berharap kepada Tuhan, dia harus menyucikan dirinya sebab Tuhan adalah suci. Kalau kita berharap, berarti kita menyesuaikan, itu artinya. Saudara mau minta tolong orang yang sakit gula. Lalu saudara sengaja datang bawa yang paling manis untuk dia. Kamu mau bunuh saya? Kamu sudah tahu saya sakit gula, kau bawa yang paling manis. Kita sudah mengerti. Kalau kita mau minta tolong kepada dia, kita membawa yang sesuai dengan dia. Bukan kemunafikan, tetapi harus ketulusan. Oh karena saya perlu dia, maka saya menyesuaikan diri sama dia. Tidak. 1 Yohanes 3 berkata, barang siapa menaruh pengharapan kepada Tuhan, dia harus menyucikan diri seperti Tuhan adalah suci. Ingatlah satu hal, ingat baik-baik hari ini. Jangan sampai waktu kamu berharap sama Tuhan, Tuhan tutup telinganya. Kadang-kadang kita itu tidak bisa menahan perasaan kita. Tidak bisa menahan dosa kita, hawa nafsu kita, kemarahan kita, kesombongan kita, mulut kita atau apa saja. Waktu kita perlu doa-doa, berlutut-berlutut, pukul-pukul meja. Tuhan seperti orang asing. Ini yang dibilang oleh Yeremia, ya pengharapan Israel. Engkaulah penolong di masa kesusahan. Seseorang yang berpengharapan artinya apa? Orang yang berpengharapan artinya dia mesti adjust himself, herself to the Lord. Tuhan maunya apa? Saya berharap sama dia kok. Saya udah mesti tahu diri sendiri, menyesuaikan dengan maunya dia apa. Tuhan itu begitu peka, saudara. Saudara punya salah sedikit saja, saudara. Begitu dia peka sekali. Kita yang pikir Tuhan itu baik pengampuni. Semakin saudara dekat dengan Tuhan, semakin dia peka. Satu contoh paling simpel. Apakah karena Daud itu dekat dengan Tuhan, Tuhan tidak hukum dia? Saudara mengerti kan? Daud itu hamba yang berkenan di hati Tuhan. Tapi waktu dia bersalah, Tuhan keras sama dia, sangat keras. Jadi saudara jangan pikir, saya dekat sama Tuhan. Kayak kita di dunia punya pola pikir orang dunia ya. Karena saya dekat sama guru, jadi kong kali kong terlambat tugas guru terima. Tugas jelek-jelek nilai bagus, ya kan? Itu kan pikiran kedagingan, saudara, bukan pikiran Tuhan. Makin dekat dengan Tuhan, Tuhan makin peka. Makin saudara miring sedikit, langsung dikerjai. Kadang-kadang Tuhan, saya tanya, Tuhan salahnya apa ya? Kadang-kadang saudara kita tidak bisa ketemu, saudara. Tidak bisa ketemu. Sampai berbulan-bulan. Satu hari saat teduh Roh Kudus ingatkan, itu dulu salahnya ini. Wah, kenapa saudara? Karena saudara kita nggak mengerti, saudara. Karena kesombongan kita menutupi kita sehingga kita tidak sadar salah kita itu apa. Iya.
Saudara berharap kepada Tuhan itu saudara mesti mengerti. Jangan bikin hatinya kecut. Jangan bikin hatinya kecut saudara. Sampai dia jengkel sama kita, jengkel. Saudara tahu kan, kita itu kalau sudah jengkel saudara, kita tidak mau bantu. Kalau sudah jengkel saudara. Saudara sekalian, berharaplah kepada Tuhan, artinya apa? Yeremia berkata, saudara sekalian di sini, pengharapan itu saudara hanya satu. Ya, pengharapan Israel hanya satu, tidak boleh ada yang lain. Besok saya akan bahas bagian lain. Besok ya. Besok saya akan bahas bagian lain karena bahas mengenai kuasa raja-raja di bumi. Besok saya akan bahas tentang berharap kepada manusia. Itu besok hari Minggu. Saya tidak bahas itu sekarang. Berarti tidak boleh berharap kepada yang lain. Tidak boleh berharap. Saudara baca di dalam bagian Alkitab saudara. Kenapa Tuhan berkata jangan terlalu banyak Gideon. Nanti kalau menang mereka pikir kekuatan mereka. Bukan kuda, bukan raja, bukan prajurit, bukan harta benda yang mendatangkan kemenangan. Jadi kita sudah dapat izin polisi selengkap-lengkapnya. Itu pengharapan kita. Bukan. Kita sudah humas kepada gereja-gereja sekian banyak. Mereka sudah janji mereka pengharapan kita. Bukan. Gak boleh berharap kepada apapun. Oh, saudara berkata ada tabungan Tuhan. Jangan berharap kepada tabungan. Saya baru baca satu berita yang bisa dipercaya. Bukan teori konspirasi saudara, karena dari BBC. Ada satu kelompok yang namanya Lazarus. Kenapa diberi nama Lazarus? Karena bangkit dari kematian. Tidur saudara. Kemungkinan dikendalikan belakangnya oleh Korea Utara saudara. Baru sedot dalam satu hari 200 M dari Bank India. Dan mereka saudara dibilang perampok tidak pakai senjata. Tapi pakai keyboard. Dengan teknologi saudara dia bisa bikin saudara. ATM itu saudara keluarin uang seperti jackpot itu. Gitu. Sampai saudara yang disuruh pergi ngambil saudara. Mereka itu... Mereka punya saudara perampokan begitu tinggi saudara. Sampai mereka pakai itu saudara. Yang pergi ambil guru, tukang beca saudara. Mereka mau pergi ambil kenapa? Ya mau gak main film figuran. Mirip waktu pembunuhan Kim Jong Nam di Malaysia itu ya. Mau gak main film itu? Apa namanya itu? Prank. Ya. Reality show mau gak? Lalu dua perempuan itu mau saudara pergi tempel. Dua cairan saudara yang langsung membunuh Kim Jong Nam di bandara Malaysia. Begitu mereka pulang langsung dikasih penawar. Itu orang Korea Utara. Mereka baru ambil apa akan ambil saya lupa. Bank Bangladesh sekian banyak. Mereka incar negara-negara dunia ketiga itu. Namanya Lazarus, grup Lazarus. Karena seperti mati tapi hidup saudara. Jadi kita tidak bisa berharap. Kalau begini berarti pegangan kita apa? Pegangan kita Tuhan. Tidak bisa pegang saudara ini. Pegang itu ini baru bank saudara kena Amerika ini. Karena kripto ya saya nggak usah bicara ekonomi. Kripto. Kenanya banyak. Semua orang itu kan percaya. Percaya makanya maju. Nah biasa percaya apa saudara? Bukan percaya bank. Percaya kepada pikiran dia. Yang dia percaya dengan pikiran analisis dia. Dia bisa menetapkan investasi di sini. Investasi di sana. Silicon Valley Bank menetapkan obligasi jangka panjang. Aman. Begitu nasabah perlu uang. Mau tarik saudara. Tidak bisa. Jual murah langsung tekor. Saudara itu kan semua kan berdasarkan apa? Pikiran, analisis saudara yang apa? Percaya analisisku pasti betul. Jadi saudara menakutkan. Saudara kita memasuki hidup yang sangat menakutkan. Saudara. Memang kita tidak bisa makin hari justru kita harus makin sadar tidak bisa berharap kepada apapun. Saudara. Besok kita bicara ya kuasa raja-raja di bumi. Bisa kita berharap enggak? Tidak bisa. Itu besok sambungan dari khotbah ini. Saudara. Berharap hanya kepada Tuhan. Waktu Yeremia berkata, ya pengharapan Israel, penolong di tengah-tengah kesusahan berarti apa? No other helper. Tidak ada pertolongan yang lain. Nanti besok kita belajar dari satu bagian perjanjian lama. Semakin saudara bergantung, semakin saudara pahit kecewanya. Jangan bergantung. Jangan bergantung pasangan. Banyak orang tidak sadar saudara, secara tidak sadar bergantung pasangan. Mendadak Tuhan ambil pasangan dia, langsung goncang hidup dia. Jangan bergantung siapapun. Percaya boleh, bergantung itu hanya milik Tuhan. Amin. Amin.
Tidak boleh bergantung siapapun. Apapun, siapapun. Mendadak berubah. Mendadak meninggal. Oh, anak ini tulang punggung keluarga. Kok bisa ya meninggal? Itu saya pernah dengar orang ngomong begitu, Pak. Kok bisa meninggal ya, Pak ya? Loh Bapak kan orang Kristen, masa tidak tahu orang bisa meninggal? Kenapa, saudara? Karena kita semua sudah baca Alkitab, tahu manusia akan mati. Cuma ketika kematian itu sampai dalam rumah kita itu tidak bisa terima. Loh kok bisa? Kenapa? Oh karena dia itu tulang punggung, kerja sampai tengah malam. Karena dia kerja sampai tengah malam saudara untuk cari uang membiayai keluarga. Itu sebabnya saudara sekalian dari jam 5 sore es campur, jam 6 itu gado-gado, jam 8 nasi goreng, jam 11 es krim. Wah akhirnya gemuk saudara. 42 serangan jantung. Loh kok meninggal? Karena dia kerja terus. Karena kerja terus secara stres, ribet. Maka makan terus saudara. Makan terus. Zaman dulu itu saudara sekalian, kita makannya tidak terus karena terhalang oleh ribet. Sekarang enggak kan, tinggal pencet-pencet datang. Pencet-pencet es campur datang, pencet-pencet es krim datang, pencet-pencet gado-gado datang, pencet-pencet nasi goreng datang, sate kambing saudara. Tinggal kita gilir aja, kiri sampai kanan ya. Seperti meteran bensin di mobil itu saudara, ya, sampai penuh. Dulu kan malas, aduh nasi gorengnya jauh, malas ya. Aduh es krim kemana lagi, ke Karawaci, enggak mau. Sekarang enggak usah. Pencet-pencet sambil kerja datang. Saudara. Gemuk. Kok bisa meninggal ya Pak ya? Karena you depend. Do not depend on anyone, anybody, anything. Biar itu punya Tuhan. Besok kita bahas itu. Yeremia berkata pengharapan itu hanya Tuhan. Penolong itu hanya Tuhan. Tidak ada yang lain. Saudara, kenapa kita tadi sudah membahas kenapa Tuhan menjadi orang asing itu apa ya? Tuhan menjadi orang asing artinya Tuhan hadir tetapi tidak menolong. Sekarang saya mau menjawab pertanyaan, kenapa Tuhan menjadi orang asing? Tadi kita jawab di depan, karena dia kecut hati. Matthew Henry mengatakan begini, satu pikiran yang sangat baru. Saudara dengar baik-baik. Satu pikiran yang sangat baru. Matthew Henry mengatakan, kadang-kadang Tuhan tidur. Loh, Mazmur 121 berkata Tuhan tidak tidur. Tetapi waktu angin ribut menimpa murid-murid di atas perahu, Tuhan Yesus sedang tidur. Kadang-kadang Tuhan tidur. Mazmur 121 berkata Tuhan tidak tertidur dan tidak terlelap. Itu menunjukkan Tuhan siaga, Tuhan siap, Tuhan memelihara kita dengan sangat siap. Tetapi ada kondisi-kondisi tertentu kenapa Tuhan tidur. Kita lihat sebelum saya jelaskan, mari kita baca. Ini ayat saya dapat dari Errol Hulse yang menjadi judul buku dia untuk berdoa bagi kebangunan rohani. Yesaya 62. Mari kita baca Yesaya 62 ayat 6 dan 7. Yesaya pasal 62 ayat 6 dan 7. Ini adalah ayat yang terakhir kita baca. Yesaya 62 ayat 6 dan 7. Mari kita buka suara baca sama-sama. 1, 2, 3. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion. Janganlah kamu tinggal tenang. Dan janganlah biarkan dia tinggal tenang. Sampai ia menegakkan Yerusalem. Dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Jangan tinggal tenang. Jangan biarkan dia, Tuhan tinggal tenang. Give him no rest. Itu judul buku dari Errol Hulse tentang kebangunan rohani. Jangan biarkan, kamu harus mengingatkan Tuhan. Loh, apa Tuhan lupa? Kenapa harus mengingatkan? Pengintai-pengintai ada di atas tembok. Ini doa. Ini bicara mengenai doa. Pray. Berdoa mengingatkan Tuhan. Loh, Tuhan perlu diingatkan. Bukan Tuhan perlu diingatkan. Tuhan tidak perlu diingatkan. Tetapi Tuhan saking jengkelnya. Sampai Yeremia harus berteriak, Tuhan jangan menghina tahtamu sendiri. Yosua harus berkata, Tuhan jangan biarkan bangsa-bangsa lain mencela namamu. Yosua mengingatkan Tuhan, Musa mengingatkan Tuhan, Yeremia mengingatkan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan seperti orang tertidur. Untuk dua hal.
supaya kita bertobat dan supaya kita berdoa. Repent. Tuhan biarin. Sebelum kita merendahkan diri, dibiarin terus, digempur terus. Sampai pahit, sampai dalam. Merendahkan diri apa enggak? Oh, kita masih percaya diri, kita masih rasa diri mampu, kita masih rasa diri bisa. Sampai sudah enggak bisa lagi. Merendahkan diri, tekuk. Saya berdoa setiap hari, Tuhan tekuklah saya, tekuklah jemaat. Saya punya keliaran sendiri, saudara punya keliaran sendiri. Setiap kita punya liarnya sendiri. Saya minta Tuhan tekuk. Ketika Tuhan sudah tekuk setiap orang, itu namanya revival. Sampai kita takluk di bawah kaki Tuhan. Oh Tuhan, kalau kita mau berharap kepada Tuhan, oh bukan berharap itu Tuhan, saya berharap kepadamu, saya berdoa Tuhan, dan tidak bisa, you melukai hatiku. Seringkali kita berkata, Tuhan engkau tidak menjawab doaku, berarti engkau mengecewakan aku. Tuhan bilang bukan saya mengecewakan kamu, kamu yang mengecewakan saya. Itu sebabnya dia seperti orang asing. Dia hadir, tetapi dia diam. Oh itu menyakitkan saudara. Hadir tapi diam itu sangat menyakitkan. Dia tidak peduli, seperti tutup mata saudara. Karena hati Tuhan sudah terlalu kecut. Sudah terlalu banyak dosa yang terus seperti raja-raja Israel yang sengaja melukai hati Tuhan. Terus lalu sekarang Tuhan kami berharap kepadamu, sekarang kami berpuasa, sekarang kami berlutut dan berdoa. Maka berdoa berlutut tidak cukup kalau tidak disertai pertobatan. Pertobatan itu sangat penting, bertobat dan bertobat. Sebelum engkau berdoa, sebelum engkau berharap kepada Tuhan. Ya pengharapan Israel. Tuhan bilang tidak usah panggil aku pengharapan Israel. Kamu membuat aku kecut. Orang kalau sudah kecut tidak mau ngapa-ngapain. Orang kalau sudah kecut itu apatis. Apatis itu berarti apa saudara? Sudah tidak mau ngapa-ngapain. Sudah dingin. Iya. Saudara sekalian jangan mengatakan saudara tidak punya kelemahan. Kita semua ada kelemahan yang kita harus periksa. Kadang-kadang kita tidak tahu. Salah satu kelemahan itu contoh di dalam Alkitab. Kesombongan yang tampak dalam bentuk kerendahan hati. Waktu Yesus mau cuci kaki Petrus, Petrus bilang jangan Tuhan. Loh, berarti Petrus menilai tindakan Yesus kurang bijaksana atau salah. Waktu Yesus akan datang untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis bilang jangan, aku yang dibaptis oleh engkau. Berarti seolah-olah bagi Yohanes Pembaptis tindakan Yesus keliru. Itu adalah kesombongan yang tampil dalam bentuk apa? Kerendahan hati, seperti rendah hati. Dosa kita banyak setiap hari. Kita mesti minta Tuhan beri kepada kita kesadaran, beri kepada kita kepekaan, sadar dan melihat. Kapan kita sadar? Tidak tahu. Tetapi saudara mengertilah satu hal. Mengertilah perasaan Tuhan. Ketika Tuhan terpaksa harus dengan keras menekuk kita, itu hanya menunjukkan kita sudah keras begitu lama. Mendadak dia tekuk kita. Mendadak segala sesuatu tidak seperti biasa. Dan yang paling menyedihkan adalah waktu kita berlutut berdoa bahkan berpuasa. Tuhan seperti orang asing yang sama sekali tutup mata terhadap seruan kita. Tutup telinga, tutup mata terhadap penderitaan Tuhan. Bukankah engkau mengerti kesulitan kami? Saudara ngomong seperti itu kepada orang yang kecut, tidak ada gunanya. Kecuali kecutnya diselesaikan. Belas kasihan, itu sebabnya setiap hari minta Tuhan beri kepada kita belas kasihan. Setiap hari minta Tuhan ingatkan kita, Tuhan salah saya apa Tuhan? Tuhan beritahu saya salah apa Tuhan supaya saya sadar dan saya merendahkan diri. Kalau ada orang lain jatuh dalam dosa, jangan kamu merasa dirimu benar. Ingatlah, kamu kurang mendoakan dia. Maka dia jatuh dalam dosa. Ingatlah. Kalau ada orang yang berbuat dosa lama baru ketahuan. Kita tidak boleh hanya menghakimi dia. Ingat, kita tidak mempunyai kepekaan rohani untuk bisa mendeteksi dia sudah hidup dalam dosa sekian lama.
Kita gampang persalahkan dia memang tidak beres, memang salah. Kok bisa begini, kok bisa begitu. Tapi jangan lupa kita punya rohani terlalu dingin. Sampai tidak peka. Ada orang yang berdosa seperti itu di sekitar kita. Kita kurang berlutut mendoakan. Doa-doa kita hanya formalitas. Doa-doa kita hanya lip service. Doa-doa kita hanya seadanya. Kurang mendalam doa-doa kita. Mari kita minta belas kasihan Tuhan. Mari kita minta belas kasihan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Kiranya kami menaklukkan diri kami di dalam pertolongan-Mu. Supaya kami sinkron dengan hati Tuhan. Kami tidak ingin membuat hati Tuhan kecut. Sehingga ketika kami berharap kepada Tuhan, Tuhan menutup telinga kepada kami. Tolong kami Tuhan. Karena kebangkitan Kristus sudah membuka pintu kepada kelimpahan Allah. Yang menjadi sumber pengharapan kami. Tetapi kalau Tuhan kecut, semua kelimpahan itu tidak bisa kami nikmati dalam pengharapan kami. Tuhan tolong kami, tekuklah kami, taklukkanlah kami. Sampai kami tekuk di bawah kaki Tuhan. Siapapun kami, termasuk hamba-Mu sendiri. Kiranya Roh Kudus mendatangi satu-satu orang. Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami satu persatu. Roh Kudus bekerja di dalam hati kami. Sadarkan kami, bukalah mata kami untuk sadar sampai kami takluk di bawah kaki Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.